Adik-adik, kita kembali lagi ke ibadah. Hari ini kita mau memfokuskan diri kita mau duduk diam, kita mau memfokuskan hati dan pikiran kita. Bukan hanya itu, tapi juga telinga kita kepada firman-Nya. Mari kita sebelum memulai ibadah ini, kita nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan atas pernyataan-Mu sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang pimpin serangkaian ibadah ini, supaya apa yang sudah kami lakukan ini bisa memuliakan Engkau dan juga bisa membuat hati-Mu senang saja Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau yang pimpin setiap dari kita juga, supaya kami bisa fokus untuk bernyanyi, memuliakan Engkau, dan terlebih lagi dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong ubah setiap dari kami Tuhan, agar kami bisa semakin mengerti apa yang kehendak-Mu di dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, Allah itu baik. Bukan karena berkat-Nya yang melimpah pada kita, tapi karena penyertaan-Nya bagi kita semua. Penyertaan Tuhan dikala kita senang ataupun sedih, itulah yang menyebabkan Dia baik. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena Tuhanlah yang menyediakan buat kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Teman-teman, Allah itu baik karena penyertaan-Nya yang senantiasa untuk kita semua.
kasih sayang daripada Allah buat kita semua. Mari kita nyanyikan lagu Sayang Sayang Disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kasih Tuhan yang udah selalu menyertai kita sepanjang hidup kita. Tapi apa balasannya dari kita kepada Tuhan? Relakah kita memberikan hidup kita pada Tuhan? Relakah kita untuk dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan kehendak-Nya? Mari kita nyanyikan lagu Bagaikan Bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini Lause bercerita tidak menggunakan masker. Tapi anak-anak sekalian, jika keluar ke rumah jangan lupa menggunakan masker. Selamat mengikuti sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami tubuh yang sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau buka hati kami dan pikiran kami dan kuping kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang kami pakai untuk kehidupan kami sehari-hari. Kau pimpin hamba-Mu yang akan membuka firman Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu bisa menerima Tuhan, firman Tuhan dan tertanam di hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Minggu lalu, Lause Sincu sudah bercerita bagaimana Tuhan memilih Daud menjadi raja bangsa Israel, menggantikan Saul. Semua kelihatan sangat baik dalam kehidupan Raja Daud. Daud berhasil membangun kerajaannya, mengalahkan musuh-musuhnya. Daud menulis mazmur dan mengajarkan kepada rakyatnya. Daud tinggal di istana yang indah dan anak-anaknya sudah besar. Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Kemenangan demi kemenangan membuat Daud terlena. Daud mempunyai pasukan Israel dan panglima perang bernama Yoab. Yoab sedang maju bersama pasukannya untuk memerangi orang Amnon. Daud sedang berbaring di tempat tidurnya untuk beristirahat. Berleha-leha sedikit. Kemenangan demi kemenangan membuat Daud berhenti bergantung kepada Tuhan. Daud bahkan dapat tertidur dengan tenang ketika bangsa Israel berada dalam ancaman Amon dan Aram. Apa perlunya berlutut dan bermohon kepada Tuhan? Pasukan Israel
terlalu kuat bagi siapapun. Karena Daud yang sudah terlena membuat dia sangat rentan untuk berdosa. Mengapa? Karena ketergantungan kepada Tuhan begitu longgar. Hati nurani Daud mulai kehilangan ingatan akan firman Tuhan. Maka dosa akan datang dan melakukan Daud. Pada hari itu, Daud berjalan-jalan di atas soto istana, atap rumahnya yang dibuat rata, dan dia bisa melihat keluar. Raja Daud melihat Batseba sedang mandi. Seorang perempuan yang cantik, istri Uria. Uria adalah salah satu dari 30 pahlawan Daud, salah satu tentara yang terkuat dalam pasukan Israel. Daud menyuruh orang mengambil Batseba ke istana raja. Malam itu juga Daud bersama Batseba. Keesokan harinya hati nurani Daud menghukumnya. Batseba adalah istri Uria, bukan istrinya. Daud dosa seperti akan tertutup jika saja Batseba tidak mengandung. Tetapi Batseba hamil. Itu pun adalah peringatan dari Tuhan. Jika Daud tidak terbongkar, mungkin makin tenggelam Daud dalam dosa yang sama. Tetapi kenyataannya Batseba hamil. Tidak membuat Daud mengakui perbuatannya dan memohon ampun kepada Tuhan. Bahkan Daud memanggil Uria untuk pulang dan bertemu dengan Batseba. Dan demikian, anak yang dikandung Batseba akan dianggap sebagai anak Uria. Tetapi apa yang dikatakan Uria? Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 11, Uria tetap bersama tentara yang ada dalam pasukan berkemah di padang. Daud malah berencana untuk membunuh Uria. Daud menulis surat kepada Yoab untuk membuat Uria mati terbunuh dalam peperangan. Singkat kata, Uria meninggal karena kaum pemanah musuh menembakkan panahnya dari tembok kota. Akhirnya Batseba diambil Raja Daud untuk dijadikan istri. Ingat anak-anak, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik maupun jahat. Itulah kejatuhan besar Daud. Apakah ini dosa-dosa kecil? Tidak. Daud hidup sangat jauh dari Tuhan. Daud sudah menghina Allah yang telah memberikan keamanan, kekayaan, dan kerajaan yang kokoh. Kita melihat gambaran Daud yang berbeda dengan gambaran Daud sebelumnya. Daud menjadi pembunuh yang membunuh korbannya dengan tipu daya licik. Hal yang dilakukan Daud sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan mengirim Nabi Nathan dengan pesan untuk raja. Nabi Nathan mulai bercerita kepada Daud. Di suatu ketika, di suatu kota, ada seorang kaya dan seorang miskin yang memiliki banyak sekali domba dan lembu. Sedangkan yang miskin hanya memiliki seekor anak domba betina yang sangat disayanginya. Suatu ketika, orang kaya tersebut kedatangan tamu. Untuk menjamu tamu tersebut, orang kaya itu memberi perintah supaya anak domba betina kepunyaan orang miskin tersebut disembelih dan dimasak dan disajikan untuk tamu. Waktu Daud mendengarkan cerita ini, ia sangat marah. Daud berkata kepada Nathan, orang itu harus dihukum mati. Ia tidak berbelas sama sekali. Nabi Nathan melihat kepada Daud dan berkata, engkaulah raja, adalah orang kaya itu. Bukankah Tuhan sudah memberi segala sesuatu kepadamu, melepaskan engkau dari tangan Saul dan menjadikan engkau raja atas bangsa Israel? Tuhan juga memberikan kekayaan, istri-istri, tapi tanpa belas kasihan kau membunuh Uria dengan pedang musuh dan mengambil Batsebamu sebagai istrimu. Raja Daud malu, duduk dengan kepala tertunduk. Tuhan mengetahui perbuatan yang disembunyikannya. Dosa Daud sangat besar. Daud merasa kotor, najis. Daud merasa berdosa kepada Tuhan. Daud mengaku kepada Nathan dan berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nabi Nathan berkata,
Tuhan telah mengampuni dosamu dan engkau tidak akan mati, Daud. Tetapi bayi yang dilahirkan oleh Batsyeba akan mati karena dosamu. Dan akan banyak kerusuhan di keluargamu sendiri. Daud mendengarkan kata-kata Natan dengan hati yang bertobat. Tidak lama kemudian, anak laki-laki Daud jatuh sakit selama 7 hari. Ia menderita dan Daud sangat sedih sekali. Sebagai tanda penyesalannya, Daud berbaring di lantai, tidak mau makan, tidak minum, dan hanya berdoa kepada Tuhan supaya anaknya disembuhkan. Tapi pada hari ke-7, anaknya meninggal. Tuhan menggenapi janjinya. Dari tengah-tengah peristiwa yang sangat membuat Tuhan marah, kejatuhan Daud ini menggambarkan bahwa Daud hanyalah orang berdosa. Tuhan memberikan lagi seorang anak laki-laki kepada Daud dan Batsyeba, namanya Salomo. Daud menyerahkan anak ini nantinya dalam pengawasan Nabi Natan yang mengajarinya untuk mengasihi dan menghormati kepada Tuhan. Nabi Natan telah berbicara pada masalah yang akan datang dalam keluarga Daud sendiri. Siapa? Ada apa? Absalom. Absalom itu adalah anak kesayangan Raja Daud. Adalah seorang laki-laki yang tampan, rambutnya panjang, bagus, dan ia pintar bicara. Absalom mencuri hati bangsa Israel sehingga mereka lebih senang kepada Absalom daripada kepada Daud. Suatu ketika, Absalom izin kepada ayahnya Daud untuk pergi ke Hebron. Apa yang menjadi maksud Absalom? Banyak orang berkumpul di Hebron yang berpihak kepadanya. Ia meniup sangkakala dan rakyat Hebron berseru, "Absalom raja, Absalom raja!" Seorang utusan datang ke Yerusalem dan menyampaikan kepada Raja Daud, Absalom menjadikan dirinya raja di Hebron. Ia sedang menuju ke Yerusalem dengan pasukan yang berjumlah sangat besar. Baru sekarang Daud tahu dan mengerti betapa jahat hati anaknya Absalom. Kerusuhan yang dikatakan Tuhan melalui Nabi Natan datang dari anaknya sendiri, anak yang paling dikasihinya oleh Daud. Daud tidak mau bertumpuk dengan putranya sendiri. Daud meninggalkan Yerusalem bersama semua rakyat yang masih setia kepadanya. Raja berdiri di luar pintu gerbang kota dan rakyat melewati sambil menangis. Termasuk kawan-kawan yang pernah bersama Daud dalam pelarian waktu dikejar oleh Saul. Akhirnya keluarlah iman-iman Sadok, Abiatar, orang Lewi yang mengusung tabut perjanjian melewatinya. Tapi Daud menghentikan mereka dan berkata, "Bawalah tabut perjanjian itu kepada Yerusalem. Kalau Tuhan berbelas kasih kepada aku, Dia akan membawa aku kembali ke Yerusalem untuk melihat lagi tabut perjanjian. Tetapi kalau Allah tidak berkenan membawaku kembali, jadilah kehendak Tuhan sesuai yang dianggap baik." Daud mengikuti rakyatnya, melarikan diri ke lembah Kidron, mendaki bukit Zaitun, menyeberang sungai Yordan dan mengungsi ke kota Mahanaim. Esok harinya terjadi peperangan antara tentara Daud dan tentara Absalom. Daud tidak ikut serta dalam peperangan, tetapi Tuhan memberikan kemenangan pada pihak Daud. Dan Absalom sendiri mengalami akhir hidup yang memalukan. Ketika Absalom melarikan diri dari kudanya, ia melewati pohon terbantin yang besar dengan cabang pohon yang menggantung rendah. Rambut Absalom yang panjang tersangkut pada salah satu cabangnya. Kudanya melarikan diri dan meninggalkannya. Absalom tergantung, tidak berdaya di antara langit dan bumi. Tiada seorang pun yang berani membunuhnya. Karena Daud melarang, Absalom dibunuh. Absalom harus ditangkap hidup-hidup. Tetapi Yoab, panglima pasukan Daud, menentang perintah Daud dan membunuh Absalom dengan tombaknya. Mayat Absalom dibuang ke dalam lubang di hutan dan ditimbun batu-batu besar. Apa yang kita dapat pelajari mengenai cerita Daud? Daud seorang raja yang dapat jatuh ke dalam dosa. Bukankah kita juga sama seperti Daud, dapat jatuh ke dalam dosa?
Kalau kita menyesali dosa kita, maka Tuhan mengampuni dosa kita dan membersihkannya, sehingga kita dapat memulai hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah Daud menerima pengampunan atas dosanya, ia menulis Mazmur 51. Melalui Mazmur 51 inilah Daud mengajar banyak orang bagaimana mengakui dosa dan menerima pengampunan. Di saat Daud memperoleh kemenangan dalam setiap peperangan, Daud merasa berada di suatu titik yang tidak tergantung kepada Tuhan, sehingga Daud menjadi mudah jatuh ke dalam dosa. Demikian juga kita anak-anak. Jika hidup kita mapan dan nyaman, semua tersedia. Untuk apa kita berdoa dan memohon kepada Tuhan? Justru disitulah kita merasa kuat. Disitulah kelemahan kita. Ingat anak-anak, kita harus selalu taat dan perbarui hati kita. Hidup di dalam kesucian Allah. Kita terus bertekun memelihara relasi kita dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Lause mempunyai kertas putih yang bersih yang belum ada noda dan tulisan sama sekali. Anak-anak bisa menulis dosa kalian yang tidak pernah orang ketahui, entah orang tua, adik, saudara, atau kakak, atau teman. Kemudian kalian berdoa kepada Tuhan, minta ampun, dan berjanji tidak akan melakukan dosa itu tersebut. Selamat hari Minggu, kita masuk dalam doa penutup. Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan, kami diajarkan Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan melalui firman Tuhan, kami selalu Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan, bila kami selalu menjadi seperti Daud Tuhan yang berbuat dosa, dan kami minta ampun kepada Tuhan bila kamu terus bersandar hidup dan selalu mengerti firman Tuhan dan kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berharap hidup kami supaya semakin hari semakin kami menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Boleh minta tolong papa mamanya untuk mentransferkan ke rekening gereja. Dan kita mau menyanyikan lagu Memberi Menurut. Memberi menurut kerelaanmu, jangan dengan duka ataupun paksa, karena Allah suka orang yang memberi dengan sukacita dalam hatinya. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada kali ini kami bisa mengumpulkan persembahan syukur kami padamu Tuhan. Ya Bapa, kiranya Engkau yang pakai persembahan ini agar bisa memuliakan namamu Tuhan. Membantu supaya namamu semakin ditinggikan di dunia ini Tuhan. Ya Allah, juga sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami. Kiranya Engkau yang pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.